Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pemantapan Mutu Hasil Mikroskopis Tuberkulosis. Untuk kelompok kami sendiri ada Muhammad Aditya Windy dengan NIM 20033, adalah Fadilah Zaskia Putri dengan NIM 045, saya sendiri Muhammad Januar Rifki dengan NIM 045, kemudian Elisa Afifah dengan NIM 054, dan Nairus Hilda dengan NIM 058. Next. Pertama, pemantapan mutu. Pemantapan mutu laboratorium adalah suatu sistem untuk terus meningkatkan dan menjamin kualitas dan efisiensi pengujian laboratorium sehingga hasilnya dapat diandalkan. Tujuannya sendiri, yang pertama, untuk memastikan hasil pemeriksaan laboratorium mikroskopis yang dilaporkan akurat dan dapat dijadikan pertimbangan dalam hasil pemeriksaan mikroskop, berperan dalam menentukan diagnosis, pengawasan untuk pengobatan, dan pemulihan pasien tuberkulosis. Kedua, identifikasi berbagai tindakan yang dapat mengarah ke sana kesalahan. Next. Kemudian untuk komponen, pertama, pemantapan mutu internal atau PMI atau Internal Quality Control. Implementasi PMI mencakup seluruh proses pemeriksaan laboratorium dari pra-analitik hingga pasca-analitik. Pada tahap pra-analitik, pelaksanakan kegiatan sesuai SPO. Tahap analitik meliputi langkah-langkah penelitian laboratorium, dan fase pasca-analitik meliputi pencatatan, laporan hasil, pengujian sesuai petunjuk teknis. Next. Yang kedua, ada penjaminan mutu eksternal atau PME. Pertama, uji silang, yaitu pemeriksaan ulang prepara dahak di laboratorium rujukan tanpa mengetahui hasil pengukuran sebelumnya atau pemeriksaan ulang buta. Kemudian, pengawasan atau kepemimpinan teknis, yaitu pengawasan dan pembinaan secara langsung teknisi di laboratorium mikroskopis tuberkulosis di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, uji panel atau uji kecocokan, yaitu pengujian sediaan kontrol yang dibuat oleh pegawai laboratorium mikroskop tuberkulosis dikirim ke fasilitas kesehatan dari laboratorium yang melakukan uji panel. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mikroskopis TB pra-analitik. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan antara lain pot dahak sesuai standar, yaitu bersih dan kering, bermulut lebar atau diameter 4-5 cm, kemudian transparan, bening, bahan kuat, tidak mudah bocor, bertutup ulir minimal 3 dan dapat menutup rapat. Spidol dan label untuk pemberian identitas sesuai dengan nomor identitas dan kaca sediaan. Yang kedua yaitu uji kualitas dahak. Dahak yang diperiksa harus memenuhi persyaratan di mana dahak mukoporulen, yaitu dahak yang mukoid berwarna kuning kehijauan. Uji kualitas dahak dilakukan dengan cara melihat warna dan kekentalan dahak tanpa membuka tutup pot dahak. Yang ketiga yaitu uji kualitas reagen. Yang pertama, petugas harus membuat sediaan dahak kontrol, yaitu beberapa sediaan dahak dari dahak BTA negatif dan dahak BTA positif 1 yang telah difiksasi. Yang kedua, penggunaan reagen Ziel-Nielsen kemasan baru harus dilakukan pewarnaan terhadap satu sediaan dahak BTA negatif dan satu sediaan dahak BTA positif 1. Yang ketiga, hasil uji fungsi harus dicatat dalam buku khusus yang menuliskan tanggal pelaksanaan uji fungsi, nomor batch botol reagen, dan hasil pewarnaan. Selanjutnya yaitu SOP pemeriksaan mikroskopis TB analitik. A. Teknik pengumpulan dahak. Yang pertama, berkumur dengan air, jangan ditelan. Sebelum sputum dikumpulkan untuk meminimalisir kontaminasi spesimen oleh sisa makanan atau kotoran lain di dalam mulut. Yang kedua, pasien memakai gigi palsu diminta Bila pasien maaf, bila pasien memakai gigi palsu, minta pasien untuk membukanya. Yang ketiga, menarik nafas panjang dan sebanyak 2-3 kali dan setiap kali menghembuskan nafas dengan kuat. Yang keempat, membuka penutup pot sputum lalu dekatkan pada mulut. Yang kelima, batuk secara dalam untuk mengeluarkan sputum atau bukan air liur dari dalam dada ke dalam pot sputum.
Yang keenam, mengulangi sampai mendapatkan sputum yang berkualitas baik dan volume yang cukup, atau 3-5 ml per 1 sendok teh. 7. Segera tutup rapat tabung dengan cara memutar tutupnya, kemudian masukkan ke dalam pembungkus atau kantong plastik. Yang kedelapan, jika sputum sulit dikeluarkan pasien diberikan petunjuk untuk melakukan olahraga ringan, kemudian menarik nafas dalam beberapa kali. Apabila pasien merasa akan batuk, nafas ditahan selama mungkin, lalu meminta pasien untuk batuk. Yang kesembilan, buat sediaan menggunakan sampel yang sudah didapatkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah standar operasional prosedur dari pemeriksaan mikroskopis TB analitik. Yang pertama yaitu teknik pembuatan sediaan BTA. Yang pertama, bersihkan kaca objek dari kotoran dan lemak. Yang kedua, tuliskan identitas pada bagian step dengan menggunakan pensil 2B. Yang ketiga, buat apusan dengan cara mengambil sputum atau dahak yang bulan menggunakan titik pipih dan membuat ukuran 2x3 berbentuk oval. Yang keempat, ratakan apusan dahak dengan menggunakan lidi kecil dengan gerakan spiral atau wheel pipe dan merata ke dalam tempat dilapisi plastik yang berisi disinfektan. Yang kelima, dibiarkan di suhu kamar. Jika sediaan sudah kering, tidak diperbolehkan membuat gerakan spiral kembali karena berisiko aerosol. Yang keenam, setelah dibuat apusan, spesimen dan fiksasi. Yang ketujuh, jepit dengan menggunakan pinset dan lewatkan sediaan di atas api dasar sebanyak 2 kali selama 1-2 detik. Jika dipanaskan terlalu lama dapat menyebabkan sediaan rusak. Next. Yang selanjutnya adalah teknik pewarnaan menggunakan reagen Ziehl-Neelsen. Yang pertama, genang sediaan dengan cat Ziehl-Neelsen A. Panaskan di atas rak pengecatan dengan menggunakan api bunsen. Pemanasan tidak diperbolehkan sampai mendidih dan sampai muncul uap karena akan menimbulkan endapan kristal. Selanjutnya, yang kedua, dinginkan sekitar 10 menit. Yang ketiga, buang sisa karbonfusin bila bilas dengan air mengalir, usahakan tidak tepat di atas spesimen. Yang keempat, genangi dengan Ziehl-Neelsen B atau asam alkohol selama 10-20 detik sampai warna merah hilang atau pucat. Yang kelima, bilas dengan air mengalir. Yang keenam, genangi dengan cat Ziehl-Neelsen C dan biarkan selama 1 menit. Yang ketujuh, buang sisa cat Ziehl-Neelsen C dan bilas dengan air mengalir. Yang terakhir yaitu keringkan sediaan pada rak pengering. Baik, selanjutnya adalah uji kualitas sediaan BTA. Yang pertama, sebelum pewarnaan, sediaan dapat dimulai jalannya dengan meletakkan sediaan di 4-5 cm di atas kertas koran. Sediaan baik apabila kita masih dapat melihat tulisan secara samar. Sediaan yang terlalu tipis dapat ditambahi dengan dahak. Dengan catatan sediaan belum kering sehingga tidak menimbulkan aerosol. Sediaan yang terlalu tebal harus dibuang dan diganti dengan membuat sediaan baru. Yang kedua yaitu sesudah pewarnaan. Penilaian sediaan yang telah diwarnai kemudian dievaluasi kualitas sediaan dapat dilakukan dengan penilaian terhadap unsur dengan mempergunakan skala saraf laba-laba. Skala saraf laba-laba mencakup kualitas spesimen, pewarnaan, ukuran, kebersihan, ketebalan, dan gerataan dari sediaan yang akan diamati. Sediaan yang baik harus memperlihatkan saraf laba-laba yang penuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya yaitu pembacaan pada mikroskop. Pembacaan pada mikroskop dilakukan dengan menggunakan lensa objektif berbesaran 10 kali untuk menentukan fokus dan lapang pandang. Kemudian pembesaran lensa objektif 100 kali dengan menambahkan minyak imersi. Kemudian baca di sepanjang garis horizontal terpanjang dari ujung kiri ke kanan
atau sebaliknya minimal 100 lapang pandang. Yang terakhir, BTA akan tampak sebagai bakteri berbentuk batang berwarna merah, baik soliter maupun berkelompok. Next. Yang selanjutnya yaitu SOP pada tahap pasca analitik. Yang pertama ada pelaporan dan pencatatan. Petugas tidak diperkenankan menuliskan laporan dengan tanda atau simbol yang tidak sesuai skala IUA-TLD. Contoh, tidak ditemukan BTA dituliskan sebagai negatif, seharusnya NEG. Ditemukan 1-9 BTA per 100 lapang pandang dituliskan BTA jarang atau kurang lebih seharusnya dituliskan jumlah BTA yang ditemukan, dan apabila ditemukan BTA harus dilaporkan dengan simbol negatif 1, negatif 2, atau negatif 3 sesuai dengan skala IUA-TLD. Menuliskan hasil pemeriksaan di atas kaca sediaan tidak diperbolehkan. Tulisan hasil positif dituliskan dengan tinta merah. Selanjutnya ada pengelolaan limbah. Yang pertama dilakukan pemisahan antara limbah infeksius dan limbah non-infeksius, baik padat maupun cair. Yang kedua, pengumpulan harus menggunakan wadah yang tidak bocor dan tahan terhadap tusukan. Yang ketiga, limbah infeksius harus disterilkan dengan otoklavisasi, kemudian dilanjutkan dengan insenerasi. Yang terakhir, limbah cair dibuang melalui sistem IPAL. Next. Berikut hasil dari pemeriksaan sputum BTA, yaitu ada sputum mukoid, sputum purulen, sputum dan darah, lalu ada sputum yang tercampur dengan air liur. Yang kedua ada sputum pemeriksaan BTA, ada sediaan terlalu tipis, lalu sediaan yang ideal, dan sediaan yang terlalu tebal. Next. Berikut ada pewarnaan sediaan, itu ada sediaan yang baik, terwarnai dengan baik, lalu ada dekolorisasinya kurang, lalu ada latar belakang gelap, terlalu lama, pemberian metilen blue. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pembacaan hasil. Yang pertama, jika 3 kali positif atau 2 kali positif dan 1 kali negatif, maka dinyatakan sebagai BTA positif. Yang kedua yaitu jika 1 kali positif dan 2 kali negatif, maka bisa dinyatakan sebagai negatif. Yang ketiga, bila 1 kali positif dan 2 kali negatif, bisa diulang BTA ketiga kali, kemudian jika hasilnya positif, maka dinyatakan positif. Yang keempat, yaitu bila 3 kali negatif, maka dinyatakan sebagai BTA negatif. Next. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil menurut skala IULTD. Jika tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang, maka dinyatakan negatif. Jika ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang, maka bisa dinyatakan sebagai positif 1 dan positif 2. Jika ditemukan 10-99 BTA dalam lapang pandang, bisa dinyatakan sebagai positif 1. Jika ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapang pandang, bisa dinyatakan sebagai positif 2. Dan jika ditemukan lebih dari 10 BTA dalam 1 lapang pandang, maka dinyatakan sebagai positif 3. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pemantapan mutu internal adalah prosedur pemantauan yang efisien, sistematis, dan berkelanjutan yang digunakan pada laboratorium untuk menemukan kesalahan dan segera memperbaikinya. Setiap laboratorium wajib melaksanakan PMI yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan dan berkesinambungan guna menjaga dan meningkatkan mutu kinerja. Prosedur pemeriksaan mikroskopis secara lengkap mulai dari pra-analitik hingga pasca-analitik sehingga diperoleh hasil yang akurat. Next. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.